selamat malam sahabat sukses. Kembali lagi kita di Obsesi Obrolan Sukses Masa Kini. Kali ini kita bersama siapa? Perkenalkan teman-teman, saya Victor Laksmana. Background saya Mbak Tari sebagai mantan pegawai bank selama 11 tahun. Nah, Wow, sekarang mantan kebetulan pegawai bank ya. berkecimpung di bisnis asuransi, Mbak Tari. Oh, oke. Saya panggilnya gimana nih, Mas Vic? Terserah mau Mas, mau Kak, mau Abang, mau terserah, senyamannya Mbak Tari aja lah. Baik, saya Saya panggil orangnya Kat. bersih itu, Mbak. Iya. Oh, siap. Saya panggilnya Mas Vic aja ya. Mas Victor boleh, Dek Victor juga boleh. Victor, oh Senyamannya my Kak God. Tari aja deh. Oke, siap. Ya, ya. Baik, hari ini kita Nah, akan bahas tentang satu tema atau topik yang cukup menarik tentang ya. gimana caranya kita bisa keluar dari jeratan hutang gitu ya. Nah, menurut Mas Fik nih, Hmm. berdasarkan financial planning, hutang itu kan ada hutang baik sama hutang buruk ya. Boleh nggak Oke. dijelaskan lebih lanjut dan mungkin ada contohnya nggak sih? Berbicara soal hutang ya. Hutang ini kan yang Kak tadi dibilang ada hutang baik, ada hutang yang buruk. Kalau hutang baik, biasa aku bilang itu hutang untuk yang produktif. Seperti kalau misalkan kita kerjanya sebagai content creator, kita kan pasti butuh perlengkapan kayak PC maupun laptop, kamera, bla bla bla. Nah, itu kan mungkin bisa dialokasikan kita berhutang dulu, tapi kan nanti kita habis beli barang itu, kita dapat income tambahan lagi, Kak Arif. Kalau hutang buruk itu hutang yang konsumtif, which is kalau orang-orang milenial sekarang bilang hedon. Kayak sekarang iPhone 14 Pro keluar, kita wah harus beli nih karena kalau kita nggak iPhone kita nggak dianggap hits. Nah, kurang lebih seperti itu sih kalau menurut persepsiku ya Kak Tari ya. Oke, jadi kalau utang baik itu nanti bisa balik jadi sesuatu untuk Iya, menambah modal gitu iya, ya. yang bisa menghasilkan dan tanda kutip misalkan aku tambah lagi ya, kalau kita ngambil KPM mobil atau motor tapi kita pakai buat ojol, entah Hmm, itu hmm, Grab hmm. lah atau Gojek atau Maxim, in driver kan banyak kan Kak Kak Iya, Tari ya. betul betul Dan betul. aku juga sering tanya juga, aku kan pengguna juga. Aku tanya, loh Pak, ini mobilnya nih beli cash apa kredit? Oh saya kredit Kak. Loh, nututi tak Pak dengan angsurannya? Oh ya Alhamdulillah nututin. Nah, jadi kan itu dianggap utang produktif, jadi utang yang baik. Jadi kan bukan sekedar dia punya barang untuk buat show off, pamer aja tuh enggak. Nah, kalau itu menurutku utang yang bagus. Menurutku ya Kak Ari ya. Oke, jadi asalkan itu bisa balik modal gitu ya Kak Iya, ya. balik modal dan mungkin bisa menghasilkan cuan, masih untung. Ya Nah, ya ya, bener ya banget, bener gitu. banget. Oke, Gitu. thank you Kak. Nah, Loh, sekarang nih seberapa besar sih kita boleh berhutang Kak Fik menurut financial planning nih ya? nah, menurut financial planning, berdasarkan 11 tahun saya di bank ya Kak Nari ya, Hmm. rasio orang yang masih sehat dianggap boleh berhutang itu antara 30 maksimal sampai 35% dari income-nya kita per bulan. Jadi kalau kita bilang rasio hutangnya teman-teman ini di atas 35, berarti udah kayak film Ultraman Kak Tari. Buyut. Bahaya kan? Karena kan ya tidak menutup kemungkinan bisa. Cuma ya itu kalau orang Jawa bilang ambekannya mengos-mengos. Nah, masa gajinya habis buat bayar utang. Nah, itu kita makannya apa? Jangan Iya. bilang makan pakai cinta, Kak Tari. Waduh, Nggak nggak kenyang, kenyang. sister. Oke, jadi artinya jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Yes, Ya. betul sekali, Kak Tari. Jadi tadi Gitu. berapa? 35% ya Kak ya? 30. 30 mentok 35 lah. Kalau bisa teman-teman dibuat di bawah 30 lah. Karena kan supaya kita juga bisa ngatur cash flow kan. Karena kan kan nggak mungkin kalau kita habis, misalkan kita terima gaji tanggal 25, jam 10 udah habis, Kak. Karena bayar-bayar utang Iya, HP. nanti langsung mikir, waduh gajian masih lama ya. Betul, barusan kena transfer, bilang ke pos ini, pos ini, pos ini. Wah, masih lama ya gajian. Nah, jangan sampai mengalami siklus kayak gitu deh. Oh, jangan sampai ya. Oke. Nah, Iya, cuman nih, Mas Fik, ya, kalau ya. Gimana? terlanjur terjerat oleh hutang konsumtif, gimana cara keluar? Nah, gini-gini, kalau buat teman-teman di sini yang lagi mendengarkan, kalau bilang, waduh, Mas Victor, aku udah terlanjur masuk ke lingkaran setan nih, aku udah ada utang konsumtif, bla 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 bla. Kembali lagi, kalau orang Surabaya bilang, sing tenang, sabar dulu. Hmm. Sabar dulu, kita breakdown dulu sih. Teman-teman itu mungkin ada rincian utangnya apa? Utang, kalau misalkan kita ngomong KPR,
KPM, apakah semua jenis utang yang ada jaminannya, sebisa mungkin teman-teman tetap harus bertahan bayar itu. Karena kan kalau misalkan teman-teman gagal bayar di kredit itu, pasti ada sesuatu yang disita, entah itu aset rumah maupun kendaraan kan Kak Tari ya. Jadi kalau bisa, kalau emang teman-teman udah ada utang KPR maupun KPM, diteruskan. Karena sayang, nanti amit-amit asetnya kesita, kan bahaya. Nah, kalau memang udah terlanjur ada utang konsumtif, breakdown dulu, kira-kira total utangnya berapa yang bisa kita alokasikan orang bilang di pooling jadi satu dulu, yang bunganya paling besar kira-kira mana, itu diselesaikan dulu. Jadi harus dirinci detail ya Kak Tari ya. Gitu Jadi sih. artinya kita harus spesifikkan hutang-hutang yang kita miliki itu dari mana aja gitu ya. Ya, sumbernya kan mana, kan ada banyak kan utang. Ya. Utang kita, let's say kita beli rumah, beli ruko kan mungkin KPR ya, KPR Ya. apa KPA kalau ada mobil, belum lagi nanti utang kartu kredit, utang pinjol, utang pay letter, utang apa kan banyak kan. Kenapa Ya. bisa saya bilang gitu? Karena saya juga pelaku. Pelaku teman-teman, tenang, pelaku. Ya, tapi tetap saja kita harus selesaikan hutang yang bunganya paling tinggi dulu gitu ya, Mas. Iya, harus ada prioritinya. Hutang yang bunga paling tinggi dengan hutang yang ada jaminannya tadi Kak Tari. Kayak rumah maupun mobil kan ada jaminannya. Itu harus kita beresin dulu lah. Pertahanin lah, kalau emang itu menurut teman-teman masih worth, ya lanjutin gitu loh. Oke. Nah, ini tadi kan udah kadung terlanjur gitu. Nah, ini kalau buat teman-teman yang belum gitu ya. Cuman kan sekarang banyak banget penawaran utang tanpa jaminan atau KTA gitu ya, ataupun telepon nawarin kartu kredit untuk nyairin dana dari kartu kreditnya. Ya, betul. Dan atau utang-utang jenis yang lain yang tadi seperti Mas Victor bilang, ada peleter lah, ada pinjol lah, itulah, uang baik, uang teman dan seterusnya. Nah, gimana sih kita cara ngatasin godaan atau temptation ini? Gini. Kalau masalah kita bilang spesifikasi dulu yang kartu kredit ya. Kartu kredit ini kalau menurutku pribadi Kak Tari, ini bukan semacam kayak pedang bermata dua lah. Di satu sisi, kartu kredit ini bisa menjadi dana daruratnya kita. Ingat ya teman-teman, dana darurat tapi bukan milik kita. Itu milik bank penyedia kartu kredit itu. Di satu sisi berikutnya, godaan buat kita lebih hedon. Ngelihat barang keluar baru apa, pengen beli apalagi sekarang banyak merchant bank yang nyediain kartu kredit cicilan 0%, even sampai 24 bulan. Jadi 2 tahun. Langsung aku jadi tertarik ini. Kenapa saya tahu? Karena saya juga budak promo. Biasa kalau beli, promomu apa? Nah, kalau kita masalah bilang promo, kembali lagi teman-teman beli sesuatu ini untuk yang produktif atau sekedar konsumtif. Kalau misalkan teman-teman butuh gadget, laptop, kamera buat kebutuhan kerja teman-teman, go on, silakan. Karena kan pasti akan menghasilkan kan Kak Tari kan ya. Tapi kalau sekedar mau pamer, mau show off, ya itu janganlah. Lebih baik kita nabung dulu, kita beli cash. Itu. Karena gini, kartu kredit juga kadang juga kalau kita makan di tempat A. Ini dengan bank ini promonya diskon 30%, dengan bank ini 35%. Jadi nggak selalu kartu kredit itu jelek. Tergantung kita bagaimana mengaturnya gitu loh. Tapi kembali lagi ingat ya teman-teman ya, dana dari kartu kredit bukan milik kita. Jadi kalau kita memang pakai, kita harus bertanggung jawab untuk membayar. Istilahnya kan tetap mau nggak mau tetap itu dianggap hutang kan Kak Tari. Karena itu meskipun tanpa jaminan ya, tapi kan tetap juga yang dijaminkan kan namanya kita di BI kan. Kalau nama kita jelek, otomatis teman-teman mau ngambil kredit rumah, kredit mobil kan dipersusah kan. Dipersulit. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ditawarin itu kita pertimbangkan ya. Kalau memang ada promo yang kita bisa pakai. Pertama tadi pertimbangannya adalah tujuannya. Ini hutang apa? Hutang baik atau hutang buruk gitu ya? Iya, betul sekali. Karena kalau dengan punya kartu kredit limit yang besar tuh jujur godaannya gede banget Kak Tari. Sekali gesek bisa beli Ferrari gitu Mas. Iya, geseknya gampang, gesek billing keluar pusing kepala. Waduh, bayarnya gimana ini ya kan? Nah, itu kan godaan besar sekali. Cuma ya kalau emang teman-teman bisa mengatur keuangan teman-teman, mungkin bisa buat dana darurat amit-amit kalau terjadi misalkan ada keluarga atau diri sendiri yang masuk rumah sakit tapi teman-teman belum punya proteksi. Kan pasti BU kan Kak? Iya, itu dulu bisa pinjam dalam tanda kutip ya, karena kan kalau pinjam harus kembalikan, kalau kita nggak balikan pasti kena bunga kan Kak.
betul. Nah, itu juga bisa. Itu buat case teman-teman yang memang nggak ada asuransi ya kita bilang, jadi nggak ada asuransi sama sekali. Atau mungkin teman-teman yang wirausaha yang kira-kira butuh bantuan modal nih. Wah, aku kurang nih, kira-kira aku kurang modal 100 juta. Aku gesek dulu deh dari sisi, nanti bulan depan aku gantiin. Nah, selama itu utangnya utang yang produktif, it's okay menurutku. Tapi kalau itu utang konsumtif, big no-no lah, janganlah. Jangan sekali-sekali. Itu sih Kak tadi, menurutku. Nah, tapi tadi Mas Victor bilang bahwa kalau Ah, utang produktif, utang konsumtif nggak masalah. Asalkan kalau memang itu hubungannya kalau ada promo, ada ya. apa, ada cicilan 0%, gitu. Selama itu berhubungan dengan promo dan utang konsumtif itu masih di range 30-35% dari income kita ya Kak Tari ya. Oh, Kembali lagi ke poin awal, karena iya, kalau iya, udah iya, iya. over, pusing kepala, serius. Betul, betul, betul. Pusing, pusing kepala. Ini kayaknya ngomong pusing terus tuh kayak mendalami banget Iya, kayaknya. tapi ada juga orang yang bilang gini Kak Tari, ini sekedar iklan ya. Orang hidup itu kalau nggak ada hutang tuh hidupnya terlalu males. Jadi Ah, kadang iya, itu, benar, benar, jadi benar, kan, benar. jadi harus ada, kita jangan ngomongin utang lah, kan nggak enak. Tanggungan. Nah, tanggungan. Nah, semakin besar tanggungan orang, kerja semakin harus giat. Semangat. Karena mereka harus berpikir otak gimana caranya aku harus bisa nyelesain ini. Bener Oke. nggak? Benar, Tapi benar, kalau memang. hidup kita flat, life is never flat kayak Citato ya nggak enak. Ya kan? Tapi kalau hutangnya buat konsumtif semua ya pusing. Tapi Iya, kalau betul, betul, betul. untuk produktif ya masih kita buatnya semangat lah untuk cari kerjaan yang lebih better lagi. Itu sih Oh, Kak. oke, aku rangkum lah ya. Jadi intinya kalau kita ditawarin hutang, kita pertimbangkan dulu apakah untuk konsumtif atau produktif. Yes, Selama betul. produktif sebaiknya nggak apa-apa gitu kan, karena itu Hmm, balik gitu, duitnya kan. yes, betul. Tapi kalau Hmm. konsumtif, pertimbangkan apakah kita dapat keuntungan lain alias promo-promo dari situ. Ya, kalau let's say kita utang konsumtif yang promo, kalau misalnya teman-teman memang urgent butuh ganti gadget, kalau saranku sih Kak Tari ya, kalau kita Ya, ganti gadget, kalau bisa ambil yang promo 0%, it's okay, karena kan harga gadget kan turun ya. depresiasi ya, Iya, penurunan kan, iya. Nah, daripada teman-teman bayar cash sekarang, mending kan uangnya bisa buat dialokasikan yang lainnya. Bahkan oh, kalau selama itu cicilan 0%, bagiku is okay mending nyicil. hmm, Selama itu barang yang benda mati ya kayak handphone lah, elektronik lah, even kalau mobil pun kalau kita ngomong KPM pun ada hitungannya. Kalau teman-teman ngambil kredit mobil lebih dari 4 tahun itu dianggap rugi. Karena kan hmm, nilai mobilnya kan nyusut. iya, Kecuali kalau kita ngambil aset kayak rumah itu kan nilainya kan naik. Jadi iya. semakin kita ngambil tenor lama ya nggak masalah tuh loh. Tapi kalau mobil, gadget, whatever itu pokoknya yang benda mati, kalau itu selama cicilannya 0% dan itu tidak mengganggu cash flow teman-teman yang range 30 sampai 35 per bulan, it's okay gitu loh. Gitu sih Kak Tari. Siap, siap, siap. Hmm. Oke, dan jangan pokoknya tadi jangan sampai lebih dari cicilan itu nggak boleh lebih dari 35%. 30, 35 mentok dah itu. Oke, terakhir nih Mas Victor. Ya. Nah, kalau misalnya nih udah kadung, gimana sih tips dari Mas Victor nih supaya terhindar dari jeratan pinjol? Nah, kita berbicara pinjol ya. Pinjol ini kan memang benar-benar agak sensitif ya, karena kan kalau kita ngelihat YouTube pasti ada iklan pinjol, ada kami, ada modal bla bla bla. Nah, itu kan membuat orang-orang, wah apa ini ya? Sementara kalau masyarakat awam, kalau mereka nggak paham ya Kak Tari ya, itu bunganya pinjol itu ngeri loh. Dia Iya. bisa sebulan itu bisa kurang lebih 20%. Tapi kembali Bener, lagi, mungkin Victor? iya 20% sebulan tuh mungkin tuh. Dan dia misalkan lah kita pinjam 1 juta, yang cair tuh cuma 800.000 mungkin. Tapi kita harus kembalikan 1,3. Wow, Nah, rentenir dong sebenarnya ini. rentenir versi online. Rentenir Iya kan? modern ini ya. Nah, itu mungkin kalau aku melihat pinjol tuh dia segmennya tuh menengah ke bawah mungkin ya buat masyarakat yang agak awam ya. Dan Hmm. mereka mungkin juga kenapa mereka lari ke pinjol? Mungkin mereka juga kesusahan di kalau mau pengajuan kredit di bank ya Kak Tari. Karena kan kalau kita ngomong modal usaha kan dimintai aneh-aneh kan. Dan Iya, betul. nggak semudah itu bank ngeluarin uang kan. Nah, Hmm. mereka larinya ke pinjol gitu loh. Nah, sekarang itu teman-teman harus menyadari pinjol ini kembali lagi. Teman-teman pakai pinjol ini dibuat apa? Hmm. Kalau sekedar buat konsumtif, ya kalau bisa janganlah karena bunganya benar-benar nyeki. Itu rentenirnya versi apa ya? Versi aduh nggak karuan Kak Tarik. Bahkan kan sampai terakhir yang di Surabaya ini ada karyawan yang diduga bunuh diri karena dia diteror oleh pinjol.
Jadi kalau Wow, pinjol itu kalau teman-teman gagal bayar itu terornya tuh benar-benar kalau mengerikan ya. mental nggak kuat bisa mati karena dia maki-maki di WA, kadang kita dibuatin WA grup foto KTP kita di-blast, maling lagi gini-gini. Nah itu loh, kalau mental kita nggak kuat, sorry itu saya, kita minjemnya berapa, maki-makiannya nggak worth it gitu loh. Oke. Nah, itu jadi sebisa mungkin ini buat teman-teman di sini janganlah pakai pinjol. Kalau misalkan amit-amit kepepet pun mau pakai pinjol, teman-teman harus tahu mana pinjol yang legal, mana yang pinjol yang ilegal. Karena Oh, kalau yang legal itu ya meskipun bunganya yang legal juga ngeri ya Kak Tari ya. Cuma kan ya nggak sengeri yang ilegal. Karena kalau legal itu dia tuh ada SOP-nya. Kalau nggak salah itu bunganya dia tidak boleh melebihi total tagihan yang kita pinjam. Jadi misalkan contohnya kita tuh gimana sih? Contohnya jadi gimana? gini, jadi misalkan kita kan pinjam 5 juta kan ya, mentok itu dia lockingnya total tagihan jadi 10 juta, itu mentok. Oh, Tapi kalau ilegal dia bisa jadi 20 juta, jadi 25 juta gitu. Karena itu udah ada aturannya di AFPI mungkin ya. Jadi itu hmm. mentok di lockingnya maksimal denda dan bunga yang boleh ditagihkan ke nasabah itu sebesar pinjaman pokok. Itu kalau yang ilegal ya. Sorry, yang Ilegal. legal. Iya, itu. Karena Hmm. kalau kita bicara pinjol, mungkin Kak tadi pengguna GoPay ya. GoPay Ah, ada kan GoPay Letter, pay GoPay later ya Cicil. ya ya. Nah, Iya, itu Shopee secara pay nggak later langsung kan. juga Iya. membuat orang-orang apa ini ya gitu. Oh, GoPay Letter pun itu jujur aku juga pakai karena kan itu kan ada budgeting buat tiap bulan kan. Karena ya. tipe aku gini, aku merasa dengan aku spend budget segini, aku pasti bisa kok daripada aku bolak-balik ngisi ya gitu loh. Itu Hmm. kalau nggak salah cuma bayar biaya admin 27.000 mungkin. Hmm. Hmm. Itu pun aku kasih limit mentok 1 bulan tuh 1,8. Aku nggak mau lebih dari itu. Jadi kan 1,8 kan bisa buat transport, mungkin aku naik GoCar, GoRide, even ada GoFood, pokoknya dalam 1 bulan. Syukur-syukur habisnya nggak sampai segitu Kak Hari. Bahkan aku udah budgeting aku, jangan lebih dari ini. Kalau dari ini aku bahkan kacau lah gitu loh. Oke, oke. Shopee juga ada kalau Kak Hari pakai Shopee pinjam, Shopee pay later. Jadi semua tuh saling apa ya? Mempromosikan pinjol secara halus dalam tanda kutip. Itu yang membuat masyarakat kita kalau mereka nggak paham dan miss dipakai buat yang aneh-aneh, ya itu literasinya tuh kurang kalau aku bilang ya. Ya, 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 oke. Itu. Jadi artinya kita harus balik lagi kalau kita gini, bunga pinjol tuh serem, nyeremin kata Mas Bek. Nah, Lebih baik nggak usah. Cuman ya, kalau misalnya ternyata kepaksa harus gitu ya, itu bisa pakai pertimbangan bahwa itu memang tujuannya adalah untuk yang produktif. iya, misalkan gini kembali lagi amit-amit ada keluarga yang sakit juga, teman-teman nggak ada kartu kredit, kepepet, amit-amit perlu banget ya, teman-teman pakai boleh asal jangan yang benar-benar buat hedon lah kalau saranku, karena itu benar-benar bunganya sakit. Masa pinjam 5 juta, baliknya 10 juta, terimanya nggak full 5 juta lagi, Hmm. 4 something berapa gitu kan, dia udah motong di depan kan. Iya, betul, betul, betul. Iya, Saya nggak tahu sih, tapi iya iya aja. Nggak pernah tahu tentang pinjol. karena Nah, tahu kenapa, karena aku juga sempat ngalamin, jadi aku tahu, aku nge-breakdown oh kayak gini kan, aku iseng kan, aku pengen tahu sih berapa sih yang harus aku bayar, kira-kira bunganya sebulan tuh 22% lah sebulan itu. 20 sampai 22%. Gede, Keren gede, juga ya. gede tuh, gede Banget. bunganya sih. Nah, kalau misalnya nih, kalau udah kadung nih terjerat, entah itu utang pinjol, entah apa gitu, Oh, itu kemudian dia. ya income-nya segitu-gitu aja gitu kan. Ada Nah, caranya nggak nih Mas Fik untuk caranya, kalau aku boleh kasih saran ya buat teman-teman yang udah terlanjur kena lingkaran setan pinjaman whatever itu ya, kartu kredit, KTA, pinjol atau pay later lah. Kalau gitu teman-teman harus mau nggak mau cari penghasilan tambahan atau side hustle. Hmm, Terlepas itu teman-teman hobinya apa. Kalau misalkan sekarang kan generasi milenial kan sukanya kan bikin konten creator, Mbak iya, Arya. iya, Entah kamu bikin YouTube lah, apa TikTok lah, kan itu bisa mendapatkan income tambahan. iya. Atau misalkan teman-teman hobinya jiwanya jiwa pengajar, mungkin bisa kalau Senin sampai Jumat kerja kantor, Sabtu Minggu jadi guru les. Itu kan juga bisa Ah, kan, bisa, iya bisa, kan. bisa. Atau Iya, kalau iya. mau seperti saya mau kerja sebagai agen asuransi juga sangat bisa. Jadi banyak opsi buat teman-teman untuk cari side hustle, side job di Saya- luar main juga teman-teman. Karena apa? Karena itu bahkan bantu teman-teman buat nutupin utang-utang yang udah terlanjur ter terbentuk ya.
Jadi aku selalu bilang buat teman-teman yang udah terkena masalah ini, teman-teman fokusnya jangan sama masalah, fokus sama jalan keluarnya. Hmm, Karena kalau teman-teman fokus sama masalah, nggak nyari jalan keluar, nggak akan berhasil. Betul, betul nggak Kak Taria? Saya kan betul. udah, iya kan udah terjadi. Kalau kita bisa putar balik waktu pakai mesin Doraemon ya mungkin aja ya. Cuma kan nggak mungkin Kak. Iya kan? Kan Ya. kalau orang Jawa bilang wis kadung. Nah, nek wis Ah, kadung betul, betul, betul. dilakoni, cari solusinya apa ya? Itu cari kerjaan tambahan yang halal ya. Kembali lagi halal. Karena kerjaan ada yang haram, ada yang halal. Lah. Kita cari yang halal. Karena kita udah hutang, jangan bayarnya pakai uang haram. Dosanya double Kak Tari. Idenya jadi double ya. Iya, iya, iya kan? Ya itu banyak banyak lah, banyak side job yang teman-teman kalau emang hobinya hobi masak lah, terutama ibu-ibu, emak-emak kan Kak Tari ya. Bisa lah memang Senin Jumat kerja kantoran sambil buka catering. Ya memang sih capeknya harus 2 kali karena kan effortnya double. Cuma kan ya itu harus menyelesaikan masalah yang teman-teman ciptakan. Jadi jangan lari dari tanggung jawabnya itu. Oh, Solusinya itu mak mungkin seneng buat kue, terima open open PO kue apa, nah kan lumayan buat side job gitu. Apa kalau teman-teman mau yang jangan gengsi lah. Kalau misalkan teman-teman mau nyambi event jadi ojol pun bagiku itu bukan kerjaan yang anu kok apa yang merendahkan ya Kak tadi. Karena zaman sekarang kalau kita sebagai user nggak ada ojol juga susah loh sekarang. betul Kita sekali. kan sangat diuntungkan dari pekerja-pekerja ojol itu kan, Gojek, Grab, GoFood, Shopee itu kan sangat diuntungkan itu. Dan aku juga pernah survei, income mereka juga nggak main-main loh Kak tadi. Kalau misalkan lagi rame pun, seorang ojol tembus 2 digit per bulan tuh bisa loh. Dua Iya. digit 10, 12 itu bisa kalau lagi rame ya. Jadi Nah, jadi artinya itu juga cukup menguntungkan menguntungkan. dan Iya, kita jangan nggak boleh jangan gengsi gengsi. juga Iya, ya. jangan gengsi. Semua pekerjaan tuh asalkan yang halal ya itu baik kok. Teman-teman coba lakuin side job yang dimana passionnya teman-teman di mana. Bener kan Kak Arya? Iya betul. Kayak Kak Lari gini kan content creator kan bisa buat konten lah. Ini kita kan membuat konten Iya, yang oke, menghasilkan betul sama sekali. dapat AdSense ya. Iya, dia tuh dapat AdSense. Oke, jadi intinya adalah kalau kita sudah kadung terlanjur dan income kita segitu-gitu aja, lebih baik kita punya yang namanya side hustle atau kita punya pekerjaan sampingan gitu ya. Yes, Dan betul. manfaatkan hobi teman-teman. Iya, Atau misalnya betul. kalau punya motor atau punya mobil daripada pulang nggak bawa siapa-siapa gitu ya. Nah, siapa tahu habis pulang kantor ya udahlah aku online lah yang arah kurang dapat 2 3 penumpang kan lumayan pengganti uang bensin kan Kak Tari Betul ya. sekali Iya, nggak betul. usah gengsi lah. Apalagi sekarang kalau musim hujan tarif kan pasti lebih naik kan, high fare kan karena kan demand kan. Itu Ya, juga ladang peluang lah itu. Selalu gini, selalu ada peluang di setiap masalah. Tergantung point of view-nya kita sih. betul sekali. Baik, Yes, gitu. mantap sekali Mas Fik. Oke, Oke. baik teman-teman sahabat sukses, itu tadi adalah obrolan sukses masa kini, obsesi tentang upaya bebas dari jeratan utang. Mari kita ikuti obsesi lainnya di jam 7 malam minggu depan. Sampai jumpa sahabat sukses.